Etika MH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan tanpa hak melakukan. Halo semuanya, jumpa lagi di podcast kita, podcast paling kece. Gimana nih sama kabar kalian semua? Lama tak jumpa. Pasti baik-baik dong. Kalau kabarnya Aca sendiri gimana? Kalau aku sih alhamdulillah baik. Kalau kamu Aulia gimana kabarnya? Aku juga alhamdulillah baik sih. Di podcast kali ini pastinya kita gak bakal sendiri. Kita udah nyiapin bintang tamu spesial kita hari ini yang akan men-sharingkan cerita kasus terkait penyalahgunaan kekuasaan dalam institusi Polri. Nah, kebetulan di kasus ini ada kaitannya dengan Brigadir J, Yosua Huta Barat. Pasti kalian semua udah pada penasaran kan dengan bintang tamu spesial kita hari ini? Biar gak lama, mending kita langsung panggil aja bintang tamu spesial kita hari ini. Gimana nih kabar kakak-kakak cantik ini? Tadi kan kita udah pada kenalan nih, tapi pastinya yang mau banget sebelum tahu nih siapa kakak-kakak ini. Mungkin boleh kenalan dulu? Ya, halo semuanya, aku Maura. Kabar aku hari ini baik banget. Halo, aku Zain. Alhamdulillah aku baik. Halo, aku Naila. Alhamdulillah kabar aku juga baik. Boleh tahu nih kesibukannya kalian ini sekarang lagi ngapain? Kesibukan kita akhir-akhir ini tuh belajar dan mengikuti organisasi. Tujuannya kita mengikuti organisasi itu mencari pengalaman baru dan menambah relasi sebanyak-banyaknya. Nah, salah satunya itu kita mengikuti ini perbincangan podcast kita hari ini. Jadi kalian sebenarnya tahu nggak kenapa kita mengundang di podcast kita hari ini? Tema yang bakal bahas tentang kasus-kasus kriminal dan kebetulan banget kita tertarik untuk ikut dalam perbincangan podcast kita. Ya betul banget. Jadi meskipun kita bukan anak kriminologi atau anak hukum, pastinya kita tuh harus melek akan hukum. Yang mana apabila seseorang telah melanggar hukum, maka orang itu akan dikenai sanksi yang sesuai dengan tindakan tersebut. Nah, pada perbincangan kali ini kita juga akan mengaitkan dengan nilai-nilai dasar seorang ASN. Oh, berarti cocok nih sama tema yang akan kita bahas hari ini dengan analisis yang akan kalian ceritakan nanti. Iya, benar banget Kak. Kalau gitu langsung aja ya kita ke topik pembahasan kita hari ini. Oke, menurut kakak-kakak nih, awal mula kasus ini terungkap tuh bagaimana? Menurut saya dari berita yang sudah saya baca dan sudah saya dengar di media massa itu awal mula terungkapnya kasus ini itu oleh pihak kepolisian dalam jumpa pers tanggal 11 Juli 2022 lalu, di mana pada saat itu Brigadir Joshua ditemukan meninggal dunia di rumah dinas atasannya yaitu Ferdy Sambo setelah ditemukannya sejumlah tembakan. Lalu Kapolri Metro Jakarta Selatan langsung menjelaskan mengenai kematian Brigadir Joshua pada saat itu. Jadi menurut Kak Naila nih kasus ini tuh terjadi karena jumpa pers tersebut ya. Lalu menurut Kak Naila juga nih apa alasan Brigadir Joshua bisa meninggal dunia? Kalau menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan itu menyampaikan kalau Brigadir Joshua itu meninggal dunia di rumah dinas atasannya setelah adanya baku tembak yang diduga adanya pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua kepada istrinya Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati di Magelang. Oh, jadi awalnya karena kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Brigadir Joshua. Lalu nih menurut Kak Zain, apa yang terjadi selanjutnya? Nah, kalau menurut berita yang telah aku baca, mengajak rekan-rekannya yaitu membentuk tim untuk menangani kasus ini, yaitu kasus tentang kematian Brigadir J yang diduga telah melecehkan istri dari Ferdy Sambo yaitu Putri Chandrawati di rumah dinas Ferdy Sambo sendiri. Lalu seminggu kemudian Baradae bersama rekan-rekannya dia diperiksa oleh Komnas HAM atas kasus meninggalnya Brigadir J. Hari berikutnya jenazah Brigadir J dilakukan otopsi ulang yaitu untuk mengetahui apa penyebab asli dari meninggalnya Brigadir J tersebut. 3 Agustus 2022 Baradae dinyatakan sebagai tersangka. Hari berikutnya Ferdy Sambo bersama 24 polisi diantaranya juga terlibat dalam kasus penembakan tersebut. Lalu dari penjelasan yang sudah dipaparin nih, ada nggak dampak atau hukuman yang diterima oleh para pelaku? Pastinya ada ya Kak, soalnya ini kan kasus besar yang melibatkan banyak orang. Salah satu dampak yang dirasakan oleh Ferdy Sambo yaitu diberhentikan dari masa jabatannya karena terlibat
diceritain oleh teman-teman. Terus nih Kak, aku mau tanya, kronologi kejadian yang udah dijelasin tadi, menurut Kak Maura sendiri ada kaitannya atau tidak dengan nilai dasar ASN? Kalau dari aku sendiri, dari mana aku itu ada ya, itu nilai dasar akuntabel. Nah, dimana itu sebuah nilai dasar akuntabel itu sebuah nilai tanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita untuk melakukan suatu tugas yang akan kita perbuat nantinya. Tapi dalam kasus kasusnya Ferdy Sambo ini, kalau menurut aku itu Ferdy Sambo menyalahgunakan jabatannya, kekuasaannya untuk melakukan pembelaan atas kasus kematian Brigadir J. Dan Ferdy Sambo sendiri juga menyuruh bawahannya atau ajudannya, yaitu Baradae, untuk membunuh Brigadir J karena dugaan pelecehan seksual kepada istrinya Ferdy Sambo. Lalu bagaimana menurut tanggapan Kak Maura sendiri mengenai solusi untuk menangani kasus-kasus seperti ini agar di masa depan tidak ada lagi kejadian seperti ini bisa terulang kembali? Kalau dari aku sendiri, solusi yang bisa aku kasih itu pastinya hukum harus lebih ditegakkan dan lebih harus tegas gitu ya, supaya para pelaku kejahatan kriminal itu mendapatkan efek jerah gitu, mendapatkan sanksi atau hukuman yang maksimal. Oh begitu ya Kak Maura tanggapannya. Baik, dari kasus ini nih kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya penerapan nilai dasar ASN akuntabel bagi para ASN agar dapat lebih bertanggung jawab atas tugas dan kepercayaan yang telah diberikan tanpa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah, itu tadi sharing dari teman-teman mahasiswa tentang podcast tema kita hari ini. Mungkin kita beri aplaus untuk kakak-kakak cantik-cantik ini. Oke, terima kasih kepada Kak Maura, Kak Zain, dan Kak Naila semuanya udah bisa menyempatkan waktunya di podcast kita hari ini. Oke, sebelum kita tutup nih podcast ini, apa baiknya aku kasih tahu nih slogan tentang podcast andalan kita nih. Apa itu slogannya Kak? Kalau aku bilang podcast kita, nanti kalian jawab podcast paling kece. Oke, mari kita coba ya. 1, 2, 3. Podcast kita, Podcast paling kece. Oke, terima kasih. Pasti kalian semua pada penasaran kan dengan tamu spesial bintang kita? Semua pada udah penasaran kan dengan bintang tamu spesial kita hari ini? Tegakkan keadilan atas dasar kalau menurut Kapolres Metro Jakarta Selatan itu Brigadir Joshua ditemukan meninggal dunia karena dari Kapolres Metro Jakarta Selatan itu menyampaikan kalau Brigadir Joshua itu meninggal dunia di rumah dinas atasannya setelah adanya baku tembak yang diduga adanya pelecehan seksual yang aku pesan tadi ya. Baradae
melakukan Two thousand years later. Penjelasan yang sudah dipaparin nih, ada nggak dampak atau hukuman yang diterima oleh para pelaku? Pastinya ada ya Kak, soalnya ini tuh pastinya ada ya Kak, soalnya ini tuh Dari penjelasan yang sudah dipaparin nih, ada nggak dampak atau hukuman yang diterima oleh para pelaku? pastinya ada ya Kak, soalnya ini tuh kan kasus besar dan melibatkan banyak orang. Pastinya ada ya Kak, soalnya ini tuh kan kasus besar, kasus yang melibatkan banyak orang. Dan salah satu dampaknya yang dirasakan oleh Ferdy Sambo itu diberhentikan dari masa jabatannya. Dan karena ini tuh no. Oke sih. Pastinya Lalu dari Kak Nora sendiri nih, tadi kan udah nyimak yang cerita oleh teman-teman. Terus nih Kak mau tanya, kronologi kejadian yang udah dijelasin tadi, menurut Kak Nora sendiri ada kaitannya atau tidak dengan nilai dasar ASN? kalau dari yang sendiri dari teman aku itu ada ya, itu nilai dasar akuntabel. Nah, sebenarnya itu sebuah nilai dasar akuntabel itu sebuah nilai tanggung jawab atas kepercayaan yang sudah diberikan pada kita untuk melakukan suatu tugas yang akan terbuat nantinya. Tapi dalam kasus ini, dalam kasus ini, kalau menurut aku itu Ferdy Sambo menyalahgunakan jabatannya, kekuasaannya untuk melakukan pembelaan atas kasus kematian Brigadir J gitu. Dan Ferdy Sambo sendiri juga menyuruh bawahannya atau ajudannya yaitu Baradae untuk membunuh Brigadir J karena kesalahpahaman yaitu dugaan pelecehan seksual pada istrinya Ferdy Sambo yaitu Putri Candrawati. Lalu bagaimana tanggapan Kak Nora sendiri mengenai solusi untuk menangani kasus Macam tak betul je budak ni. Lalu bagaimana tanggapan menurut Kak Nora sendiri itu menangani solusi untuk menangani Lalu bagaimana Kak Nora sendiri itu solusi mengenai Sorry ya. Lalu bagaimana tanggapan Macam tak betul je budak ni. Lalu bagaimana menurut tanggapan Kak Nora sendiri mengenai solusi untuk menangani kasus-kasus seperti ini
agar di masa depan tidak ada lagi kejadian seperti ini bisa terulang kembali? Kalau saran dari aku ya terkait ini pastinya kita harus lebih mendengar. Kalau dari aku sendiri saran yang bisa aku kasih itu kayaknya pastinya itu hukum harusnya ditegakkan kembali dan harus lebih tegas gitu ya, dan buat para pelaku tuh supaya diberikan efek jerah atas perlakuan yang telah berbuatnya. Terus kayak ulang-ulang maaf ya. Iya betul. Semua juga punya kesalahan. Iya betul. Kemarin aku kocak banget. Kalau dari aku sendiri, solusi yang bisa aku kasih itu pastinya hukum harusnya ditegakkan dan lebih harus tegas gitu ya, supaya para pelaku kejahatan kriminal itu mendapatkan efek jerah gitu, mendapatkan sanksi atau hukuman yang maksimal. Oh begitu ya Kak Mara tanggapannya. Oke nih, di kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya penerapan nilai dasar ASN akuntabel bagi para ASN agar dapat bertanggung jawab atas tugas dan kepercayaan. Baik, dari kasus ini kita bisa menyimpulkan bahwa pentingnya penerapan nilai dasar ASN akuntabel bagi para ASN agar dapat lebih bertanggung jawab dan lebih tegas kepada kepercayaan yang Baik, dari kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya nilai dasar ASN akuntabel bagi para ASN agar dapat lebih bertanggung jawab atas tugas dan kepercayaan yang telah diberikan tanpa penyalahgunaan. Kasus ini kita dapat menyimpulkan bahwa pentingnya penerapan nilai dasar ASN akuntabel bagi para ASN agar dapat lebih bertanggung jawab atas tugas dan kepercayaan yang telah diberikan tanpa menyalahgunakan kekuasaan untuk kepentingan pribadi. Nah itu tadi sharing dari teman-teman mahasiswa tentang podcast tema kita hari ini. Mungkin kita beri aplaus untuk kakak-kakak cantik-cantik ini. Oke, terima kasih kepada Kak Maura, Kak Zai, dan Kak Naila semuanya udah bisa menyempatkan waktunya di podcast kita hari ini. Oke, sebelum kita tutup nih podcast ini, alangkah baiknya aku kasih tahu nih slogan tentang podcast andalan kita nih. Apa itu slogannya Kak? Iya, kalau aku bilang podcast kita, nanti kalian jawab podcast paling kece. Oke, mari kita coba ya. 1, 2, 3. Podcast kita, Podcast paling kece. Oke, terima kasih.